Shalom pemirsa, dengan saya Nurul Maulidina Sabira kembali lagi dengan acara Oxy News. Hari ini dan kemarin-kemarin itu banyak sekali ujian sekolah yang dimana penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Pastinya tujuannya untuk mengevaluasi dan mengetahui seberapa bagusnya kemampuan kita dalam mengetahui dan mempelajari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari. Tapi tentunya banyak sekali kecurangan atau perilaku-perilaku buruk saat ujian sekolah atau saat ulangan. Dan tentunya itu merupakan hal yang buruk dan tidak terpuji. Baik, kami akan membahas lebih lanjut tentang kecurangan yang terjadi saat di sekolah bersama bintang tamu spesial kita, Ibu Rika, guru BK di SMA Negeri 1 Cibadak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Ibu, habis ini kita akan melihat wawancara dari reporter kami mengenai kecurangan terjadi. Dengan wawancaranya itu perwakilan dari angkatan 58, 59, dan 60. Oke. Reporter yang pertama kami, reporter Zaskia, kami silakan. Selamat siang, saya Zaskia Fireka Putri sebagai reporter dari Oksida. Di sini saya akan mewawancarai. Selamat siang, Kang. Selamat siang, Teh. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zoban Mirzatullah dari kelas 10-1. Baik, Kang. Jadi di sini saya akan bertanya nih kepada Akang. Kan sekarang tuh lagi marak-maraknya ujian sekolah. Nah, jadi di sini tuh banyak sekali terjadi kecurangan. Nah, tanggapan Akang terkait kecurangan itu bagaimana? Nah, baik, tanggapan saya sendiri tentang kecurangan yang dilakukan oleh siswa-siswi terhadap ujian itu mungkin bisa dibilang itu salah satu perbuatan yang salah. Mengapa demikian? Karena mencetak itu mereka menganggap salah satu jalan terakhir mereka, karena mereka biasanya tidak belajar ataupun lupa untuk belajar. Maka dari itu mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang mereka inginkan. Nah, maka dari itu saya menilai tentang contekan ini bisa dibilang perbuatan yang salah, apalagi kita bisa membandingkan kepada orang-orang yang sudah berusaha keras ya, Teh, dengan untuk meraih nilai mereka yang tinggi. Namun sayangnya mereka kalah dengan orang-orang yang memilih cara yang curang dan instan itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya agar siswa itu tidak terus-terusan melakukan kecurangan? Nah, baik, Teh, mungkin di sini saya hanya bisa menjawab dari perspektif beberapa siswa saja. Nah, yang perlu kita ketahui, orang-orang melakukan kecurangan itu pasti karena beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi ketika mereka sudah terdesak. Nah, maka dari itu, semua siswa itu harus bisa memanage waktu mereka untuk belajar. Jadi, mereka tidak mengambil cara yang curang. Nah, selain itu juga, selain dari diri mereka, mereka juga harus bisa ditekankan oleh lingkungan seperti guru. Guru juga harus bisa memberikan sanksi kepada siswa agar siswa itu jerak dan tidak melakukan kegiatan tersebut. Baik. Selanjutnya pertanyaannya, jadi kalau sudah terjadi kecurangan ini yang perlu bertanggung jawab itu siapa? Apakah gurunya atau siswanya? Baik, yang paling utama yang harus bertanggung jawab itu adalah siswanya sendiri. Kenapa demikian? Karena guru itu bukan termasuk tidak berhubungan lah, yang melakukan kan siswa ya. Nah, maka dari itu apapun yang kita lakukan pasti harus kita yang bertanggung jawab. Maka dari itu sebagai siswa kita harus mampu mengambil resiko apa yang kita lakukan. Maka dari itu salah satu yang paling bertanggung jawab dari kesalahan ini adalah siswa tersendiri. Baik. Menurut Akang, kenapa sih banyak sekali siswa yang tergoda untuk melakukan kecurangan? Nah, pasti salah satu faktor utamanya adalah ketika kondisi mereka terdesak, karena mereka antara lupa ataupun mereka memang malas untuk menghafal suatu mata pelajaran. Nah, selain itu juga biasanya para siswa ini tergoda ketika mereka tidak bisa melakukan hal tersebut, tapi mereka ditekan oleh lingkungan mereka untuk mendapatkan ekspektasi yang tinggi. Maka dari itu siswa bisa saja menghalalkan cara tersebut agar mereka bisa menggapai ekspektasi orang lain. Baik, pertanyaan terakhir ya, Kang. Jadi di mana sih seharusnya batas antara membantu teman dengan melakukan kecurangan? Nah, yang perlu kita ketahui, membantu dan mencontek itu berbeda. Nah, ketika kita membantu, kita tidak akan langsung memberikan jawaban. Jika seseorang membantu, pasti mereka akan menjelaskan dari prosesnya, dari sebab akibatnya terlebih dahulu. Nah, membatasinya itu adalah kita tidak langsung kayak memberikan, nih contekannya, nih jawabannya langsung. Nah, kalau itu sudah termasuk ke tindakan penyontekan. Dan seperti itu tuh bisa dibilang kita sama-sama aja curang gitu kepada yang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Nah, seperti itu saja, Teh, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kang Jovan sebagai tanggapannya, sangat bagus sekali. Terima kasih, Teh. Selanjutnya kembalikan kepada Nurul. Baik, terima kasih kepada reporter Zaskia. Selanjutnya,
reporter yang kedua kami, yaitu reporter Hasya. Disilakan. Baik, di sini saya Harsha Azkia Firmansyah sebagai reporter dari Oksida News. Di sini saya sudah bareng dari Kang Aji. Selamat siang, Kang Aji. Selamat siang, Kak. Oke, baik. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Kang Aji. Nah, pertanyaan pertama nih. Sekarang tuh kan lagi marak-maraknya ujian sekolah nih. Nah, bagaimana sih tanggapan Kang Aji terkait kecurangan yang terjadi dilakukan oleh anak sekolah? Oke, mungkin kalau menurut tanggapan dari saya, sebetulnya tidak tahu sedetail itu tentang kecurangan dalam hal ujian, tapi mungkin selama bersekolah gitu pasti pernah gitu dalam dalam lingkungan yang dimana ada salah satu teman dari kita mungkin yang melakukan kecurangan tersebut, dan memang kayaknya sudah sering terjadi gitu. Dan tanggapannya tentunya sedih karena ada kecurangan ini, berarti menandakan bahwasanya kurang persiapan dan belajarnya yang kurang matang. Itu sih tanggapannya. Baik. Nah, lalu ada juga pertanyaan keduanya, yaitu bagaimana caranya agar siswa tidak melakukan kecurangan selain perlu adanya bimbingan dari guru-guru? Mungkin lebih ke diri sendirinya sih, penegasan dan penguatan diri. Kalau misalkan kita seadanya dan semampu kita untuk mengerjakan tugas gitu dengan semampunya kita tanpa melakukan curangan tersebut. Tapi mungkin kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin malamnya belajar sampai larut, tapi dengan hasil ujian yang lebih kecil dibanding yang curang gitu ya. Kadang itu membuat kita down, tapi mungkin selalu menguatkan kalau misalkan dengan semampu kita, itu juga yang nanti kita dapatkan. Nah, baik, pertanyaan yang ketiga, kalau sudah terjadi kecurangan, yang perlu bertanggung jawab itu siapa sih? Siswanya atau gurunya? Sebetulnya guru pun bertanggung jawab atas kejadian yang ada di lingkungan tersebut, tapi tentunya guru pun pasti ingin mengusahakan anak didiknya yang terbaik dengan hasil yang jujur, dengan hasil yang maksimal. Tapi jikalau memang muridnya yang yang ngeyel, tetap tidak maksimal dalam belajar dan tetap melakukan kecurangan, tentu yang bertanggung jawabnya itu dirinya sendiri gitu. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Kang Fajri nih, mengapa banyak siswa-siswi yang sering merasa tergoda untuk melakukan kecurangan? Itu tadi yang saya sebutin, karena yang pertama kurang pede mungkin, dan yang kedua tuh kita tuh selalu down gitu ketika kita mendapatkan nilai dengan hasil sendiri, dan itu tuh lebih kecil dibanding teman-teman kita yang curang. Itu tuh kadang yang membuat faktor buat kita melakukan tindakan kecurangan itu. Itu sih faktor terbesarnya menurut saya. Nah, lalu pertanyaan terakhir nih, menurut Kang Fajri, di mana sih batas antara membantu teman dan melakukan kecurangan? Kalau batas membantu teman tentunya ketika kita belajar biasa dalam pembelajaran di hari-hari biasanya, diskusi, memecahkan suatu masalah, bertanya dalam menyelesaikan soal-soal, itu mungkin batasannya. Jikalau sudah ulangan, kalau memang misalkan mau membantu ya secukupnya saja, karena kan ulangan sih kita masing-masing gitu ya, masing-masing, dan seringnya juga penjagaan dari guru itu ketat. Jadi batasan dari saya untuk membantu teman ketika belajar biasa, dan ketika ulangan kita masing-masing, karena ulangan itu untuk menentukan seberapa kita mampu. Terima kasih banyak kepada Kang Fajri. Baik, saya kembalikan kepada Nurul. Terima kasih kepada reporter Harsha dan reporter terakhir kami nih, Ibu. Reporter Anissa, disilakan. Baik, selamat siang pemirsa. Kembali lagi dengan saya Anissa Nur Kamila. Di sini saya akan mewawancarai. Perkenalkan, nama saya Naomi Ramadhani Putri Saraswati dari kelas 12. Baik nih. Nah, sekarang tuh kan lagi marak-maraknya banget nih ujian sekolah. Menurut Teteh, bagaimana dalam ujian sekolah itu banyaknya kecurangan? Kalau menurut pribadi aku sendiri, kecurangan itu kan tindakan yang tidak baik, tindakan yang tidak terpuji pada saat kita melakukan ujian sekolah tentunya.
Dan menurut aku bagaimanapun juga kita itu harus berusaha gimana sih cara kita nggak melakukan kecurangan. Bisa dari semisalnya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian, mempelajari materi-materi yang akan dikerjakan pada saat ulangan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua nih Teh, bagaimana caranya agar siswa-siswi tidak melakukan kecurangan selain perlu adanya bimbingan? Nah, itu yang tadi aku sudah beritahu. Jadi gimana sih cara kita tidak melakukan kecurangan pada saat mengerjakan soal-soal ujian sekolah? Tentunya kita pribadi harus mempersiapkan diri kita sebelum mempelajari atau mengikuti ujian-ujian sekolah. Contohnya kita dari tadi malam mempelajari ulang materi-materi yang akan dikerjakan pada saat ujian. Kemudian bisa juga kita istilahnya belajar bersama dengan teman-teman untuk membahas soal-soal yang sekiranya akan ada di soal-soal ujian sekolah. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga nih Teh, kalau sudah terjadinya kecurangan nih, yang perlu bertanggung jawab itu siapa sih, siswanya ataukah gurunya? Kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kecurangan sudah dilakukan oleh siswa tersebut atau siswi tersebut, menurut aku yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan itu dari pihak siswanya. Mau bagaimanapun juga, sebaiknya dan seharusnya siswa atau siswi tersebut mengakui bahwa mereka itu melakukan kecurangan. Karena kalau misalnya diibaratkan siswa dan siswi yang sudah belajar mati-matian, bekerja keras untuk mempelajari materi-materi yang akan dikerjakan pada saat ujian sekolah, pasti kan bakal kayak udah mempelajari materi dari malam tapi malah kalah sama siswa dan siswi yang melakukan kecurangan. Itu kan enggak banget ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, menurut Teteh mengapa sih banyak siswa-siswi yang sering merasa tergoda untuk melakukan kecurangan? Nah, itu yang tadi aku sudah jelaskan bahwa siswa dan siswi yang melakukan kecurangan itu bisa didasari oleh rasa ketidakpercayaan diri yang mereka rasakan. Misalnya mereka udah belajar nih materi-materi yang akan dikerjakan pada saat ujian sekolah, tapi kalau diri mereka sendiri nggak yakin sama apa yang mereka kerjakan, pasti mereka ada niatan untuk melakukan kecurangan. Entah itu menyontek di internet. Kan sekarang tuh udah zamannya kalau nyontek tuh bisa dari 2 layar di HP ya, bisa juga nyontek ke teman dan lain sebagainya. Banyak-banyak. Nah, untuk ini nih, menurut tanggapan Teteh, di mana sih menurut pendapat Teh Naomi sendiri nih, di mana sih batas antara membantu teman dan melakukan kecurangan itu? Kalau batas untuk membantu teman yang melakukan kecurangan itu sebenarnya bisa terbilang hal itu tuh gak baik ya. Cuman kalau misalnya ditanya nih batasnya harus sampai mana, mungkin kalau menurut aku sendiri, kalau aku menghadapi teman aku yang ingin melakukan kecurangan dan aku membantunya itu paling dengan cara memberikan istilahnya materi yang akan dikerjakan. Misalnya aku nih hari ini ujian sekolah mata pelajaran matematika, sedangkan matematika itu kan banyak rumus yang harus dihafal dan dipelajari untuk mengerjakan soal-soalnya. Paling aku hanya memberitahu, oh kalau misalnya ujian hari ini tuh rumus-rumusnya ini. Paling aku hanya memberikan gambaran besar seputar soal-soal yang akan dikerjakan. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak untuk Teh Naomi untuk tanggapannya dan komentarnya sangat bagus sekali. Baik, saya kembalikan kepada Nurul. Terima kasih kepada reporter Anissa. Baik Ibu, setelah sudah melihat tadi tanggapan Ibu dengan hasil wawancara anak-anak, tanggapan anak-anak itu tentang kecurangan. Menurut Ibu gimana? Ya, kalau menurut saya betul ya, gitu apa yang diungkapkan oleh anak-anak itu bahwa setiap kecurangan itu sebetulnya memang berasal dari diri sendiri begitu ya. Meskipun memang banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kalau misalnya kita mengatakan,
oh teman saya curang, sebetulnya itu ada ada andil kita di situ juga gitu sebagai siswa, ataupun tadi ada apakah ada andil guru, ya tentu saja guru juga memiliki andil dalam kecurangan yang terjadi, apalagi kalau kecurangan yang sistemik begitu ya, seperti itu ya. Oh, baik Ibu. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan, bagaimana mengatasi kecurangan selain bimbingan? Kalau dikatakan bagaimana mengatasi kecurangan, apalagi kalau misalnya tadi sebelumnya kan kita pernah ada obrolan ya, bahwa ternyata kecurangan itu sekarang tuh lebih sistematis ya, ketika kita bertukar kelas gitu ya, bertukar pelajaran, kemudian kita bisa bertukar materi. Kalau menurut Ibu sendiri ya memang berarti harus dari sistemnya, karena tidak mungkin kalau misalnya hanya secara pribadi bimbingan saja, kalau tidak muncul motivasi dari dirinya sendiri agak sulit, berarti sistem yang harus menyelesaikannya gitu. Seperti apa? Ya mungkin sebagai guru pun kita mungkin harus lebih kreatif dan inovatif. Kalau di kelas ini pertanyaannya A, maka mungkin di yang lain pertanyaannya B gitu, sehingga akan meminimalisir proses kecurangan dari siswa. Selain tadi, ya sebetulnya segala sesuatu baik itu kebaikan ataupun keburukan timbul dari diri sendiri kan, ya. Jadi sebetulnya ya memang harus ada kesadaran dari diri sendiri, meskipun mungkin sistem sudah membuat sedemikian rupa pun, kalau ternyata anaknya belum memiliki kesadaran ya agak sulit. Tapi ya kalau ternyata dari bimbingan tidak dapat, berarti memang sistem yang harus mengatur itu, ya mungkin sekolah dan atau guru sendiri yang memiliki tadi kreativitas sendiri ya. gitu. Selanjutnya Ibu, kalau sudah terjadi kecurangan, yang perlu bertanggung jawab itu siswanya atau gurunya? Kedua-duanya. Ya, kenapa kalau memang terjadi kecurangan berarti kedua-duanya. Kenapa siswa? Ya tentu saja karena mereka yang melakukan perbuatan tersebut, berarti mereka tahu secara sadar apa yang mereka lakukan kan. Berarti mereka harus siap menghadapi segala konsekuensi yang terjadi kalau ternyata apes-apesnya ketahuan gitu ya. Beruntunglah kalau yang tidak ketahuan, meskipun mungkin hari ini tidak ketahuan, tapi kan suatu hari nanti siapa tahu ya di kehidupan yang mana. Kalau guru kenapa ya tadi kalau tidak ada pengawasan yang baik, maka akan memungkinkan terjadi kecurangan. Tapi kalau misalnya guru memiliki pengawasan yang jauh lebih baik mungkin, atau tadi kreativitas tanpa batas, ya mungkin akan lebih meminimalisir kecurangan tersebut. Oke Ibu, menurut Ibu mengapa banyak siswa-siswi yang merasa tergoda untuk melakukan kecurangan? Yang pertama, ini adalah salah satu alasan yang paling klise tapi yang paling banyak terjadi di siswa, dan ini kan membuat anak-anak justru makin tidak mau sekolah. Merasa terlalu berat, terlalu banyak tugas, ataupun mungkin mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk belajar karena terdistract dengan hal-hal yang lain, maka akhirnya mereka memikirkan jalan akhirnya ya udah mendingan nyontek, mendingan nanya ke temen atau apapun gitu, karena ya tadi mungkin mereka tidak ada waktu, terdistract oleh yang lain, atau mungkin merasa terlalu banyak beban tugas dan sebagainya, sampai akhirnya mereka udah lihat aja lah nanti gitu, seperti itu sih. Dan yang terakhir Ibu, di mana sih batas antara membantu teman dan melakukan kecurangan? Sebetulnya ini hal yang berbeda ya. Kalau melakukan kecurangan itu adalah hal yang sudah jelas tujuannya dalam tanda kutip negatif kalau kecurangan. Tapi kalau membantu teman beda. Misalnya saya tuh nggak ngerti pelajaran ini, makanya saya nggak bisa ngerjain. Kasih tahu temennya bagaimana caranya, bukan isinya saja tapi bagaimana caranya untuk bisa mengerjakan ini tes seperti ini loh, kalau misalnya matematika atau fisika atau kimia atau apapun, atau bahkan yang materi-materi esai begitu ya, kasih tahu temennya gitu. Itu membantu, beda dengan curang. Kalau curang kan langsung dikasih, langsung aja tempoin orang gitu ya, kasarnya kalau Sunda mah. Itu beda dengan membantu teman. Itu justru sebenarnya menjerumuskan. Tapi kalau membantu teman beda lagi. Jadi kalau dikatakan kayak tipis banget Bu, kayak benci dan cinta, beda sebetulnya ya, beda konteks. Kalau curang udah jelas dalam tanda kutip mengarah pada keburukan dan tidak memiliki efek yang baik pada teman. Tapi kalau membantu teman lebih kepada aku memberitahu kamu, tapi kamu juga harus tahu biar kamu kemudian hari juga bisa tanpa aku gitu. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir dalam acara Oxynews ini. Dan baik pemirsa, sudah cukup acara Oxynews kali ini. Saya Nurul Maulidina Sabira pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Terima kasih.